serta orang tua kita, juga al-mu'alif ini kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani An-Nahara, yang kita kaji pada sore malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bikul qabul wa tami'i kulli sul wa ma'mul wa sulisan zahiran wa batinan dafiatan bi kulli syarri jalibatan bi kulli khair lana wa liwalidina wa lihabaibina bi syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini berkaitan dengan satu permasalahan yang sering terjadi. Bahkan saya pernah ditanya sama teman-teman berkaitan dengan bagaimana seseorang bermakmum ketika sholat. Nah, jadi pada malam hari ini jawabannya jamak. Jadi karena kalau kemarin-kemarin jawabannya pakai omongan saja, kalau sekarang ada referensinya. Mudah-mudahan tentunya ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyatawafaqa nadmu sholatihima wa in ikhtalafa adadan. Jadi syarat kita untuk sholat bermakmum kepada seseorang, syaratnya salah satunya harus ayyatawafaqa, harus cocok dalam urutan sholatnya, dalam rukun-rukunnya harus cocok. Nah, baru kita boleh bermakmum kepada orang tersebut. Wa in ikhtalafa adadan, sekalipun jumlah rakaatnya berbeda. Jadi kalau kita lagi sholat di masjid, mau sholat, nggak taunya udah ada yang sholat sendirian di depan atau di tengah masjid. Nah, kita kan hukumnya nyolek apa bagaimana? Terus kalau kita posisi kita nih yang lagi sholat, ada yang di belakang kita, nekuk bahu kita. Maksudnya dia mau bermakmum sama kita nih yang lagi sholat, padahal kita itu sholat duha mungkin, padahal mungkin sholat sunnah wudu, sholat sunnah yang lainnya. Bagaimana? Ada yang menjawab katanya, lagi begini-begini. Gimana? Jadi menghalau, artinya jangan sholat sama saya lagi sholat sunnah. Apakah kita harus berbuat seperti itu? Apakah kita biarkan mereka bermakmum kepada kita? Nah, jawabannya di sini, selagi sholat itu runtutannya sama, cocok runtutannya, cocok rukunnya. Rukun sholat ada berapa? Halo? Ada 17, ada 14. Yang mana yang betul? Dua-duanya betul. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Mulai daripada niat sampai dengan salam yang pertama itu. Nah, ini bahkan kalau memang sama rukun-rukunnya, karena rukun yang 17 itu sholat subuh yang 2 rakaat 17 juga rukunnya. Sholat maghrib yang 3 17 juga rukunnya. Sholat duhur, isya dan asar yang 4 rakaat juga 17 juga. Kalau memang rukunnya sama, biarin aja bermakmum sama kita, atau kita bermakmum sama orang itu. Dia sebagai imamnya, orang yang sholat duluan. Sekalipun prakteknya rukunnya, jumlah rakaatnya tidak sama. Contoh, saya mau sholat isya, udah di masjid ketinggalan berjamaah, tapi ada satu orang yang sedang sholat, padahal dia cuma 2 rakaat sholatnya, karena mungkin sholat sunnah wudu atau sholat sunnah ba'diyah isya. Dia sholat sunnah 2 rakaat, saya sholat isya 4 rakaat, sholatnya fardu jenisnya, boleh hukumnya.
Prakteknya seperti apa? Ketika antara imam dan makmum rakaatnya berbeda. Ada yang 3 bermakmum kepada yang 2, ada yang 2 bermakmum kepada yang 4 rakaat. Nanti prakteknya ada. Akan tetapi fala yasihu al-iqtida'u ma'a ikhtilafihi kama tubatin khalfa kusufin wabil aksi. Enggak sah hukumnya, ini yang enggak sah di hukumnya. Orang yang sholat wajib, sholat duhur, isya, maghrib, subuh, asar, bermakmum kepada orang yang sedang sholat kusuf, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah ini yang enggak sah. Kenapa? Karena rukunnya aja udah beda. Orang yang sholat kusuf, gerhana matahari maupun gerhana bulan, sholatnya sholat sunnah jenisnya, jumlah rokaatnya 2. Akan tetapi setelah dia selesai sholat 1 rokaat, dia ruku, dia bangkit dari ruku, dia nggak sujud, tapi baca al-fatihah lagi, baca surat yang lainnya lagi, baru ruku, iktidal, baru sujud. Rokaat yang kedua demikian. Nah, orang yang sholat fardu nggak boleh bermakmum kepada orang yang sedang khusyuk. Nah itu baru yang nggak boleh. Wala yadurru ikhtilafu niyatil imami wal ma'mumi li adami fahsil mukhalafah fihima fayasihu iktida'ul muftaridi bil mutanafuli. Jadi yang pertama tidak bermasalah berbeda niat antara imam dengan makmum. Makmumnya niat sholat duhur, si imamnya memang sholat asar. Si imam lagi sholat duhur umpamanya, si imam lagi sholat duhur karena dia qodho sholatnya, qodho. Dia nggak tahu di si makmum karena dia sholat sendiri aja. Sholat di masjid, sholat qodho duhur, padahal udah masuk asar nih. Saya baru masuk ke masjid, saya niatan sholat asar berjamaah bermakmum kepada si bulan yang lagi sholat qodho duhur. Apa hukumnya bagi saya? Hukumnya boleh seperti itu. Kenapa? Di sini dikatakan Al-Imam Nawawi boleh antara imam dan makmum berlainan niatnya, asalkan rukun-rukunnya, cara-caranya sama gitu. Jadi imamnya sholat asar, makmumnya qodho sholat duhur atau sebaliknya, boleh. Jadi selagi ada yang seperti itu, sayang akan fadilah berjamaah. Jangan ditinggalkan bagi setiap kita yang ketinggalan sholat, mungkin ketiduran akhirnya lewat waktu, berarti kita qodho. Boleh bermakmum kepada orang yang sedang sholat. Fayasihu iktida'ul muftaridi bitanaful. Fayasihu makasah iktida'ul muftaridi, mengikutinya orang yang sholat fardu bil mutanafuli, dengan imam yang sedang sholat sunnah. Jadi dia dijadikan imam, orang yang sedang sholat sunnah dijadikan imam oleh kita, oleh saya lah di belakang. Padahal dia lagi sholat sunnah duha. Saya punya qodho isya, boleh saya bermakmum kepada orang yang sedang sholat duha. Wal muadi bil qodi, dan boleh orang yang sholat muadi adaan bil qodi, dengan orang yang qodho. Contoh seorang yang di depan lagi ngodoin sholat, memang zaman dahulu kali banyak yang ketinggalan sholat duhurnya, sholat asarnya, maghribnya, isyanya dikodoin atu-atu di masjid. Tiba-tiba saya datang ke situ pas banget dia lempengan, lagi waktu duhur. Saya kira mah dia lagi sholat duhur, nggak tahunya dia lagi ngodoin sholat asar yang kemarin udah berapa hari yang lalu.
Maka bagaimana hukumnya? Maka sholatnya yang bermakmum tadi sah bermakmum kepada imam yang imamnya itu sedang mengqadha sholat. Wa fi tawilatin bi qasiratin kazuhrin bis subhi. Nah, ini dalilnya boleh orang bermakmum yang sholatnya tawilah. Tawilah itu panjang. Tawilah itu bisa dikatakan banyak. Jadi kalau yang banyak itu sholat yang 5 waktu, ada isya 4 rakaat, ada asar 4 rakaat, ada zuhur 4 rakaat. Nah, itu 3 waktu yang paling banyak rakaatnya. Nah, orang yang lagi sholat yang 4 rakaat itu boleh bermakmum kepada orang yang sedang sholat maghrib. Asalkan kita udah sholat maghrib, tadi udah sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Barkah. Tapi setelah sholat maghrib, oh iya ya, kemarin saya punya qadha asar, punya qadha dhuhur belum dilakukan. Karena yang namanya di masjid yang jamaah sambung menyambung ada terus, maka kita boleh bermakmum kepada orang yang sedang sholat maghrib di Al-Barkah. Kita sholatnya niat usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan makmuman qadaan, makmum juga modok dah kita di situ. Boleh yang seperti itu. Lakinnahu makruhun wa ma'azalik tahsilu fadilatil jama'ati. Akan tetapi hukumnya gimana? Hukumnya adalah makruh, akan tetapi tidak menghilangkan fadilah berjamaah. Siapa itu? Yang tadi, yaitu orang yang sholat maghrib, dia berjamaah kepada orang yang sedang sholat isya berjamaah. Jadi saya punya hutang maghrib kemarin-kemarin, pas kebetulan nih saya udah sholat maghrib juga, udah sholat isya juga. Nah, di waktu isya juga masih ada orang yang berjamaah sholat isya, maka saya boleh sholat lagi sholat maghrib yang kemarin tertinggal dengan cara berjamaah kepada orang yang sedang sholat isya. Seperti itu. Hukumnya makruh tapi tidak menghilangkan fadilah berjamaah. Siapa di sini yang sudah melakukan sholat seperti itu? Kita sholat maghrib ikut sama sholat isya, atau sebaliknya kita sholat isya ikut kepada orang yang berjamaah sholat maghrib. Ada? Alhamdulillah belum ada. Karena nggak ada yang punya foto emang di sini. Jadi masya Allah di awal waktu terus jamaah kita luar biasa. Kagak ada yang pernah yang ketinggalan ini sholat berjamaahnya. Sholat wajibnya nggak ada yang ketinggalan, kan yang punya utang. Alhamdulillah. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai orang yang tadi tuh, orang kita lagi sholat sunnah dihalang-halangin, orang mau berjamaah kok pakai dilarang-larang. Itu selagi ada dalilnya boleh, biarin aja. Kalau udah habis dalilnya udah jangan dah. Fa in kana al imamu yusolli as-subha wal maghriba wal makmumu yusolli az-zuhra aw nahwihi fayutimmu al makmumu sholatahu ba'da salami imamihi. Ini perhatikan, ada suatu permasalahan. Contohnya imam sedang sholat subuh, imamnya lagi sholat apa nih? Sholat subuh. Kita nih sholat subuh udah sholat subuh juga. Ada yang sholat subuh lagi. Karena namanya di masjid bisa berkali-kali tuh berjamaah lagi, datangnya nggak bareng. Apalagi di masjid raya. Wal makmum, nah katakan kita posisinya sebagai makmum dah. Wal makmum yusolli ad-duhra, makmumnya sholat duhur. Karena kita punya hutang sholat duhur kemarin. Pas banget di masjid raya kita nih sholat subuh, masih ada aja yang sholat subuh. Mendingan saya berjamaah dah, ngodoin sholat yang kemarin, dapat pahala berjamaah. Maka bagaimana? Dia kan sholat subuh cuma 2 rakaat.
kita ikut dari awal, sholat duhur 4 rakaat, lempengan imam nih, sholat subuh 2 rakaat, langsung salam. Kita nih sebagai makmum, sholat duhur 4 rakaat, baru 2 rakaat, kita mah baru separuh perjalanan. Bagaimana sikap kita? Fayutimu al-makmum sholatahu ba'da salami imamihi, maka tungguin aja dia pas begitu salam imamnya, kita sempurnain yang 2 rakaat lagi, naik lagi deh sholat duhur sempurna sholat duhur yang kemarin. Itulah nanti ibadah dengan ilmu. Tuh, jadi sholat kodonya aja dapat berjamaah pahalanya. Ini dalam keadaan udur dan darurat. Bagi setiap kita jangan coba-coba mau ngapalin dulu nih, kemarin malam Sabtu ngaji sama Ustadz Rojun, jadi sekarang nih pokoknya sholat duhur besok kagak sholat, asar kagak sholat. besok ntar kita kan mau berimam sama Bang Saibi, itu kan sholat qodho ibaratnya nanti sama sholat subuh, akhirnya duhur kelewat, asar kelewat, subuh belum bangun. Tuh sebenarnya qodho semua jadinya Ustadz, jadi kodok semua. Nah ini umpamanya kita punya hutang sholat kodok, tapi pengen pahalanya seperti berjamaah, dan emang berjamaah, cara melakukannya seperti itu. Jadi itu untuk sholat subuh. Sholat maghrib sama, sholat maghrib kita tertinggal, tapi mau pahalanya berjamaah. Orang yang lagi selang sholat subuh, sholat kita ikut imamnya usolli fardhu subhi, kita makmumnya usolli fardhul maghribi. Boleh ngodoin sholat subuh, ngodoin sholat maghrib di waktu subuh, boleh. Wal afdalu mutabi'atuhu fi kunutis subhi wa tasyahudi akhirin fil maghribi. Tapi yang lebih utamanya, walaupun kita tadi sholat maghrib bermakmum kepada orang yang sedang adaan sholat subuh, dapat 2 rakaat, kita punya hutang sholat maghrib, kita qodho karena ketinggalan sholatnya udah kemarin-kemarin, kita enggak sholat maghrib, enggak tahu karena ketiduran, enggak tahu karena lupa, pokoknya enggak sholat maghrib. Pas begitu subuh di Al-Barkah, kita udah berjamaah sama imam di Al-Barkah sholat subuh. Ada lagi yang sholat subuh, maka kita boleh sholat zuhur, sholat maghrib kemarin yang terlewat dengan niatan makmuman kepada orang yang sedang sholat subuh. Nah pada rakaat yang kedua setelah dia ruku iktidal kan baca kunut, maka orang yang mengkodok sholat maghrib pada rakaat yang keduanya lebih utamanya dia angkat tangan, ikut mengikuti doa kunut, kemudian ikut sampai ruku, kemudian sampai sujud, singkat cerita sampai salam. Imam salam yang pertama yang kedua kita naik lagi, tambahin 1 rakaat lagi karena kita sholat lagi melakukan sholat apa tadi? Sholat maghrib. Wa in kana al imamu yusolli az-zuhra. Sekarang dibalik, ada imam sedang sholat zuhur, wal makmum yusolli as-subhi. Si makmumnya itu sedang sholat subuh. Kalau makmumnya imamnya sholat duhur, makmumnya mengkodoi sholat subuh kemarin yang terlewat, bermakmumlah. Jadi sholat subuh dilakukan jam 12 siang-siang, karena di Masjid Al-Barkah duhur jam 12. Saya punya utang sholat subuh 2 rakaat kemarin yang lewat, maka saya ikut sholat di situ dengan niatan sholat subuh. Pas banget imamnya dapat 2 rakaat. Kalau saya sholat subuh berarti habis loh, udah terakhir karena 2 rakaat sholat subuh. Maka bagi saya sebagai makmum atau bagi anda yang sebagai makmum, sholat
subuh ada dua pilihan. Boleh dia menunggu sampai 2 rakaat terakhir imam selesai, sehingga dia menunggu salamnya imam, jadi bareng sama imam. Kita nungguin aja dapat 2 rakaat, kita nungguin aja, kita nunggu sholat zuhur gitu, sholat subuh 2 rakaat udah habis, si imam lagi sholat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat dia naik dulu. Nah, bagi saya sebagai makmum, boleh saya tungguin aja. Pas banget nanti imam udah rakaat ketiga, rakaat keempat, dia at-tahiyat, dia assalamualaikum, saya ikut assalamualaikum. Itu pilihan pertama. Yang penting jangan nyeduh kopi dulu tuh kali nungguin. Masa selagi 2 rakaat imam kita nyeduh kopi dulu, tungguin aja di situ. Yang kedua namanya mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Mufarokoh itu adalah memisahkan diri dari rombongan imam yang sedang berjamaah. Gitu. Jadi imam naik rakaat ketiga, rakaat keempat sholat zuhur. Saya yang lagi sholat subuh 2 rakaat langsung aja memisahkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang dipertanyain dari jemaah? Halo, halo. Kagak ada. Ya. Tanyakan, kita sudah menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan guru, kita sudah menjadi imam, sudah selesai. Singkat cerita ada jamaah. Sholat zuhur tadi ya. Terus ada yang jamaah ingin kita itu menjadi imam. Contoh Ustaz Saibi ini Ustaz di masjid. Suatu saat ada rombongan mau ziarah ke sini, Ustaz Saibi biar jadi imam di masjid sini. Itu gimana kira-kira? Kita sudah 2 kali menjadi imam. Yang ingin saya pertanyakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ini ada orang yang jadi imam, imamnya 2 kali. Yang kedua ini atas permintaan. Selagi dia emang permintaan dan di situ enggak ada yang bersedia untuk menjadi imam, sehingga kalau enggak bersedia yang diminta, enggak ada yang bisa sholat berjamaah masing-masing utamanya ya, seperti itu. Maka lakukan saja, itu bisa. Terus bagaimana dengan hukumnya? Nah, itu udah sholat pahala sunnah gitu ya, bukan lagi dohor 2 kali, karena satu sholat itu emang satu sholat. Sama seperti begini, kalau saya lempengan jadi makmum, saya dari rumah udah sholat sendirian, sholat dohor umpama gitu ya, saya kira di Masjid Al-Barakah ini udah habis, udah nggak ada yang sholat, karena udah selesai, udah jam setengah dua. Maka ketika saya sampai ke Al-Barakah, enggak tahunya lagi pada sholat jamaah, sholat zuhur. Maka bagi saya dianjurkan untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Barakah. Sholat saya yang sahnya wajibnya di Al-Barakah karena berjamaah itu lebih afdol. Yang di rumah saya sholat sendirian hukumnya sunnah hukumnya. Nah, kalau yang tadi Ustaz, permasalahannya dia udah sholat tadi berjamaah apa enggak? Yang pertama berjamaah itu ya. Andai kata itu kan ada kafilah lain datang ke masjid itu, enggak ada yang bersedia untuk mengimami sholat zuhur umpamanya gitu, sehingga kalau enggak diimami pasti sholatnya sendiri-sendiri, maka di situ udah jelas namanya khilaful aula hukumnya. Maka salah besar bagi yang diminta nolak salat gitu ya, lakukan imami mereka itu, kecuali bagi mereka nih padahal bersedia dari kafilah itu ada yang bersedia, maka bagi kita yang diminta enggak perlu mengimami, kita dipersilahkan kepada yang bersedia. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak permasalahan ketika kita bermakmum dalam melaksanakan sholat berjamaah.
Namun waktu pula yang memisahkan kita pada sore malam hari ini. Insya Allah kita akan sambung kembali di lain kesempatan.